Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 12 Mei 2025. Pertobatan menuju hidup inklusif. Kutipan dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 18b. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sobat Katolikana, ayat ini merupakan tanggapan jemaat Yahudi Kristen di Yerusalem setelah Petrus menceritakan bagaimana Roh Kudus turun juga atas orang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa lain, yaitu Kornelius dan keluarganya. Ini adalah momen penting karena sebelumnya banyak orang Yahudi Kristen berpikir bahwa keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi. Hal di atas terungkap pula pada tokoh non-Yahudi tetapi menjadi pengikut Kristus yang militan, yakni Santo Nereus, Santo Achilleus, dan Santo Pankrasius. Martir Nereus dan Achilleus adalah dua perwira Romawi yang dibaptis langsung oleh Santo Petrus, yang hari ini dikenang akan ketiga namanya. Suatu kemungkinan besar, Nereus dan Achilleus banyak membawa jiwa kepada pertobatan dan mengikut Kristus. Oleh sebab itulah, mereka kemudian dibuang dalam pengasingan ke Pulau Terracina dan pada akhirnya kepala mereka dipenggal. Berbeda dengan Santo Pankrasius, ia adalah seorang remaja yatim piatu berusia 14 tahun pada saat dipancung di hari yang sama dengan Santo Nereus dan Santo Achilleus. Pankrasius menjadi seorang martir yang terkenal pada masa gereja mula-mula oleh karena imannya yang sangat kuat sekalipun masih sangat muda. Di hadapan Kaisar Diocletianus, Pankrasius membela iman Kristen. Ketika Kaisar menyuruh Pankrasius menyembah dewa-dewa kafir Romawi, Pankrasius menolak dengan tegas, sehingga menjadi suatu pergerakan yang masif melawan penguasa pada saat itu. Sobat Katolikana, di zaman sekarang ini, saya yang tinggal di kota tidak lagi mengalami penganiayaan fisik dalam mengikut Kristus. Namun, tantangan serta ujian mental atau rohaniah yang saya hadapi dalam mempertahankan iman kita kepada Kristus. Bahwa tantangan mental atau rohani yang paling sering terjadi saat ini adalah yang berhubungan dengan cinta. Seseorang membina hubungan dan jatuh cinta pada orang yang bukan pengikut Kristus, dan pada akhirnya memilih meninggalkan imannya demi pasangannya. Hal ini bukan hanya dialami oleh remaja, tetapi juga orang dewasa. Keselamatan, hidup kekal, dan surga ditinggalkan
demi kehidupan fana di dunia ini. Saat ini, saya dan Sobat Katolikana tentunya memang membutuhkan cinta dari seseorang. Tetapi, apakah cinta fana dari manusia sepadan dengan cinta Yesus kepada kita semua? Apakah akan kita sia-siakan rasa sakit, kecewa, kehancuran yang harus Yesus alami untuk menebus kita demi cinta fana di dunia ini? Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk mengingat kembali akan pentingnya berpegang teguh pada pertobatan sejati kepadanya dengan hidup yang inklusif, tidak menutup diri dari orang di sekitar. Marilah kita jadikan Santo Nereus, Santo Achilleus, dan Santo Pancratius teladan iman kita untuk menjadi pengikut Kristus yang bermilitansi sejati tanpa berdalih perbedaan satu sama yang lain. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, tolonglah kami agar kami dapat kuat berakar dalam iman kami kepada Engkau. Ingatkan kami, ya Roh Kudus, akan karya penebusan Kristus di kayu salib, agar kami tidak membuang iman dan keselamatan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.